Halo Sobat Bulog, saya Kennedy, Kasubdit Komunikasi Pemasaran Perum Bulog. Selamat datang di Bulog Business Talk. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang memikat konsumen menuai cuan. Yuk kita mulai part 2. Tentunya pada saat kita sakit gigi, ya mau nggak mau kita makan yang lembut-lembut ya, seperti bubur gitu misalnya. Maka bubur itu menjadi hal yang menarik gitu ya. Bubur yang kayak gimana? Pizza dan lain-lain, kue menjadi hal yang nggak menarik gitu. Nah, semua tergantung pada pengenalan sobat tentang konsumen yang sering datang gitu ya. Jadi kalau misalnya tokonya sobat itu sering didatengin warga, kan kebaca ya, kira-kira bisa diobservasi itu di saat pagi hari biasanya apa yang dibutuhkan mereka gitu. Misalnya toko sobat itu buka jam 5 pagi gitu ya, mungkin jam-jam 5 itu mungkin ya di sekitaran banyak orang olahraga. Ketahuan kan orang olahraga itu tidak mencari ketoprak gitu ya, tapi dia cari minum lah paling enggak. Maka ada brand-brand minuman seperti Ion ya, atau yang mengandung zat-zat gizi gitu ya, itu akan lebih banyak, akan lebih menarik pada saat itu gitu ya. Jadi kalau teman-teman Sobat Bulog bisa observasi ya, bisa diperhatikan lah konsumen-konsumen yang biasa datang kapan, butuhnya apa gitu. Maka di saat-saat itu rekan-rekan bisa menawarkan sesuatu yang cocok, yang sesuai, yang menarik hatinya gitu ya. Bukan atau belum tentu yang mahal dan belum tentu juga yang murah. Jadi jangan terjebak bahwa wah, gimana saya mau menangkan persaingan? Oh, harus yang murah. Oh, enggak, gitu. Belum tentu, gitu. Belum tentu yang paling murah itu yang dicari orang, gitu. Ya. Nah, inilah menyesuaikan dengan kondisi konsumen. Jadi kalau sobat sudah bisa ya membagi-bagi nih. Ini ada konsumen pagi hari yang suka olahraga, konsumen di siang hari yang suka makanan berat, atau konsumen-konsumen yang misalnya ada konsumen yang menengahnya, menengah ke atas, ada yang menengah aja, atau ada yang menengah ke bawah gitu ya. Ini setiap konsumen ini beda-beda, hal yang menarik hatinya itu beda-beda gitu. Nah, seberapa sobat itu bisa menyajikan cocok ya dengan tiap kelompok, maka itu akan menarik hatinya, semakin membawa dia kepada beli gitu. Jadi sebagai contoh, mungkin sobat juga sudah tahu ya, ada banyak pengusaha UMKM atau pengusaha lah ya, yang wirausaha, yang punya bisnis itu, dia pemilik yang sama bisa punya puluhan akun di Tokopedia gitu. Punya puluhan atau ya banyak lah akunnya, ada di Tokopedia aja ada banyak, nanti di Shopee ada lagi, kemudian di FB, di Facebook dia juga jualan. Jadi banyak gitu, puluhan. Loh, kenapa puluhan? Karena dia membeda-bedakan gitu. Jadi mungkin untuk ini akun dia bikin ya untuk ke konsumen yang sangat perhatian dengan kesehatan gitu ya. Maka yang ditaruh di situ adalah yang menarik buat konsumen kesehatan. Maka itu produk-produknya mungkin makanan sehat, minuman sehat, rendah gula, tinggi protein, dan lain-lain. Akun ini khusus untuk jualan itu aja gitu. Karena hal ini menarik untuk si konsumen yang concern atau perhatian dengan kesehatan. Nanti bikin lagi akun yang lain untuk hal yang lain lagi, sesuai apa sih yang membuat mereka tertarik gitu ya. Jadi memang tidak selalu satu produk itu atau
produknya rekan-rekan itu cocok untuk semua kalangan. Nah, disinilah tugas dari sobat untuk mulai memilah-milah, memetakan ya, membedakan gitu. Ini adalah tahap yang kedua ya, mengenai menarik ya. Jadi konsumen itu pertama itu adalah inget, ngeh atau tahu. Tahapan berikutnya adalah tertarik dia dengan apa yang kita tawarkan. Nah, ketika dia tertarik, baru masuk ke tahap berikutnya ya. Jadi saya sudah tertarik, kemudian saya mulai mikir nih untuk belanja. Nah, si konsumen gitu ya, mulai mikir untuk belanja. Nah, pada saat itulah dia akan menemui bahwa apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, itu ternyata yang nyediain banyak, ya kan? Bukan cuman kita yang jualan tuh banyak, kompetitor juga banyak yang jualan gitu, hal yang sama gitu. Nah, pada saat inilah si konsumen itu mulai menganalisa. Nah, inilah tahapan yang ketiga, analisa. Analisa itu apa maksudnya? Analisa itu maksudnya adalah dia mulai membanding-bandingkan antara manfaat dengan pengeluaran, antara manfaat dengan pengorbanan yang dia harus lakukan gitu, dibanding-bandingkan. Nah, jadi di titik ini Sobat Bulog perlu yakin bahwa manfaat yang diterima konsumen, kalau konsumen belanja di tempat saya, manfaatnya lebih besar daripada pengeluaran atau pengorbanannya mereka gitu ya. Jadi ini tidak selalu pengorbanan itu berupa harga ya, tidak selalu dilihat dari harga. Bisa juga manfaat itu kita perbesar dengan hal-hal yang lain. Misalnya ada servis, ada insurance, atau ada bonus, atau ada korting, ya itu harga juga sih ya. Atau hal-hal yang lain ya, ya merchandise dan lain-lain gitu. Dan juga ya ini sejauh mana teman-teman bisa memahami bahwa pengorbanan atau biaya yang dikeluarkan oleh konsumen itu bukan cuman harga barang, tapi semua secara keseluruhan. Jadi misalnya ada ongkirnya termasuk di situ, ada kemudahan transaksinya, atau ada yang lain-lainnya lah gitu ya. Jadi pada saat kita mau masuk nih ke tahapan analisa ya, konsumen tuh lagi mikir, lagi menganalisa, lagi banding-bandingin produk kita, toko kita sama toko sebelah. Nah, di saat inilah kita harus masuk meyakinkan dia manfaat di tempat kita lebih besar. Kapan itu dilakukan? Itu dilakukan pada saat si konsumen bertanya, pada saat si konsumen melihat review, pada saat si konsumen DM di sosmed, pada saat konsumen WA gitu. Pada saat itulah dia itu sedang mau meyakinkan dirinya, pilih yang mana nih gitu. Nah, di saat itulah sobat harus ready, harus siap nih, harus siap. Ketika ditelepon harus siap ngangkat, ketika di WA harus siap bales, ketika di DM harus responnya cepet gitu ya. Dan ketika ada review yang negatif harus langsung dijelaskan gitu, karena di titik ini dia lagi nganalisa, dia lagi mau milih gitu. Jadi jangan sia-siakan momen ini dengan dihubungin 3 hari kemudian baru bales, udah lewat, udah telat gitu. Atau ditelepon kita jawab ogah-ogahan, ketus. Jadi sayang banget, ini tahapannya udah tahapan ketiga nih, ini udah nyaris-nyaris beli lah ceritanya gitu. Nah, disitulah sobat menyiapkan personil ya, atau ya siapalah yang jaga itu, yang jaga toko, yang ramah, yang sabar kalau diomelin, yang emang demen main sosmed, jadi dia cepet bales-balesnya. Mungkin yang lucu juga, jadi ada humorisnya gitu. Nah, kadang-kadang itu nanti yang menjadi nilai tambah kita. Kan tadi ya, antara manfaat dibandingin sama pengorbanan.
ternyata manfaat kita itu dinilai lebih tinggi bukan karena barangnya loh, tapi gara-gara adminnya gitu. Karena adminnya lucu misalnya, karena adminnya baik, adminnya ramah, kalau di kontak jam 7 malam masih bales gitu. Nah ini bisa jadi ini yang mendongkrak si manfaat gitu. Jadi bukan hanya produk aja gitu. Sehingga mau dibilang toko saya dibandingin toko sebelah, barangnya sama, harganya sama, tapi kok manfaat saya terasa lebih tinggi gitu. Nah ya kayak karena itu, salah satunya ya bisa karena diramu dengan personil yang melayani gitu. Part 2 udah selesai. Gimana? Kira-kira ada gak perkembangannya? Mungkin belum terasa ya dari segi penjualan, tapi Sobat Bulog sendiri ngerasain kalau dipraktekin dari part 1 itu makin yakin gak sih berusaha atau menjalankan usaha ini? Kalau makin yakin, nah kita lanjut lagi ke part 3 setelah yang ini.